Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah penganggaran perusahaan dengan dosen pengampu Ibu Dewi Cahyani Pangestuti. Kelompok 6 ingin menjelaskan tentang sales forecasting atau biasa disebut dengan peramalan penjualan. Saya, Nur Utami Listianti dengan NIM 201011111120. Halo teman-teman, nama saya Irsyad Muzaffar dengan NIM 2010 111106. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raulian Franciscus Pasaribu dengan NIM 2010 11111116. Annyeong, nama saya Raffiansa, NIM saya 2010 111 121. Nah, teman-teman, di slide ini kami mengutip quotes dari J. K. Shim di mana in business, forecast are the basis for capacity planning, production and inventory planning, manpower planning, planning for sales and market share, and financial planning and budgeting. Nah, dari quotes ini, peramalan itu pastinya sangat penting dilakukan oleh si entrepreneur ini untuk menjalankan semua perencanaan di dalam perusahaannya. Apa sih itu sales forecasting? Nah, sales forecasting itu biasa disebut peramalan penjualan, yaitu proses memperkirakan dan menganalisis perkiraan penjualan yang akan didapatkan oleh seluruh perusahaan di periode tertentu. Peramalan penjualan yang dibuat ini dengan baik juga berbasis data dari tahun-tahun lalu yang pastinya harus akurat biar mempermudah perusahaan itu dalam pengambilan keputusan. Nah, hasil dari peramalan penjualan ini lebih merupakan pernyataan atau penilaian yang pastinya dikuantifisir terhadap kondisi masa depan mengenai penjualan sebagai proyeksi teknis dari permintaan konsumen yang pastinya udah potensial di jangka waktu tertentu. Nah, meskipun nanti perkiraan atau peramalan penjualan ini tuh yang diperoleh nggak sesuai sama rencana penjualan. Kenapa sih sales forecasting itu sangat penting? Nah, proses sales forecasting ini sangat penting karena dengan perkiraan yang berbasis data akurat dari tahun-tahun lalu, maka perusahaan bisa menyusun dan menentukan rencana penjualannya dengan memperhatikan segala faktor yang ada. Dengan adanya sales forecasting ini, manajemen di perusahaan ini akan dapat melangkah ke depan dengan lebih pasti dan akan dapat memperoleh gambaran tentang keadaan masa depan perusahaan. Gambaran keadaan perusahaan yang pada waktu yang akan datang ini nantinya akan digunakan manajemen perusahaan karena kebijakan perusahaan akan sangat dipengaruhi oleh besarnya penjualan produk perusahaan tersebut. Pada umumnya, hasil dari suatu peramalan penjualan ini akan dikonversikan menjadi rencana penjualan dengan memperhitungkan berbagai hal. Yang pertama itu ada pendapat manajemen, yang kedua strategi-strategi yang direncanakan, yang ketiga, keterkaitan dengan sumber daya, dan yang keempat, ketetapan manajemen dalam usaha mencapai sasaran penjualan. Oke, sekarang dengan saya Rafli, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sales forecasting. Nah, yang pertama itu ada kondisi ekonomi. Kenapa sih kondisi ekonomi bisa mempengaruhi sales forecasting? Karena kondisi ekonomi pada wilayah market pemasaran akan mempengaruhi pada sales forecasting tersebut. Kedua, kompetitor atau pesaing di bidang yang sejenis dengan usaha kita maka akan mempengaruhi juga sales forecasting kita ke depannya. Ketiga, perubahan strategi perusahaan. Lalu ada government atau peraturan dari pemerintah yang regulasinya mungkin akan mengubah hasil dari sales forecasting ke depannya. Kelima, data historis. Nah, bagi perusahaan yang sudah berjalan lama maka harus memiliki data historis yang akurat dan akuntabel. Tapi kalau untuk perusahaan yang baru mulai, bisa mendapatkan data dari studi kasus langsung ke lapangan atau mengambil data dari pesaing yang ada di internet atau di literatur lain. Nah, kita memasuki metode peramalan kualitatif, di mana sales forecasting ini berdasarkan pendapat atau biasa disebut dengan judgment method. Nah, digunakan untuk menyusun forecast penjualan maupun forecast kondisi bisnis pada umumnya. Pendapat-pendapat siapa saja sih yang dipakai sebagai dasar untuk melakukan forecast ini?
Yang pertama itu ada pendapat salesman, di mana salesman itu diminta untuk mengukur apakah ada kemajuan atau kemunduran segala hal yang berhubungan dengan tingkat penjualan pada daerahnya masing-masing. Nah, yang kedua ada pendapat sales manager. Pada umumnya, estimasi kepala bagian penjualan dapat lebih objektif karena mempertimbangkan banyak faktor. Nah, ini juga nih yang disebabkan pendidikannya juga relatif lebih tinggi dan juga pengalamannya yang lebih luas di bidang penjualan. Yang ketiga, ada pendapat para ahli. Kadang-kadang estimasi yang dilakukan oleh para salesman dan sales manager ini ada pertentangannya, sehingga perusahaan perlu mempekerjakan para konsultan di dalam perusahaannya. Nah, yang keempat, ada survei konsumen. Jika dari pendapat ketiga ini tadi sangat kurang, maka perusahaan perlu meminta pendapat dari konsumen dengan cara melakukan survei atau kuesioner atau penelitian kepada konsumen. Nah, kita memasuki metode kuantitatif atau biasa disebut statistik method, di mana metode ini juga sudah menggunakan data statistik beberapa tahun belakang, dan hasilnya nanti berupa arah naik atau turun yang digunakan untuk peramalan penjualan pada periode berikutnya. Berikut adalah metode-metode yang ada di metode kuantitatif. Yang pertama ada tren bebas, yang kedua ada tren setengah bebas atau biasa disebut semi-average, dan yang ketiga ada tren matematis, di mana tren matematis memiliki 3 metode. Yang pertama metode tren moment, yang kedua metode least square, yang ketiga metode regresi dan juga korelasi. Di sini saya akan membahas tentang metode sales forecasting kuantitatif. Yang pertama ada tren bebas. Metode tren bebas hanya melihat perkembangan berupa data mentah yang ada, yang pada akhirnya data tersebut dijadikan sebuah kesimpulan apakah naik atau turun penjualan untuk periode berikutnya. Sebagai contoh, di samping ini ada grafik penjualan PT Wangi Abadi pada tahun 2016 hingga 2020. Nah, grafik tersebut selalu menunjukkan angka kenaikan. Maka akan diperkirakan di tahun 2021, penjualan sabun yang dilakukan oleh PT Wangi Abadi akan menaik lebih dari tahun 2020. Nah, metode selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Tami. Metode sales forecasting kuantitatif yang kedua ini ada namanya tren setengah bebas atau biasa disebut semi-average. Nah, pada metode ini sudah menggunakan pendekatan statistik. Metode ini bisa untuk data tahun ganjil maupun data tahun genap, tetapi jarang banget digunain untuk data tahun ganjil. Pada metode ini, data dibagi menjadi 2 bagian agar diperoleh 2 hasil rata-rata. Biar mempermudah untuk dipahami, yuk kita simak contohnya. PT Maju Mundur memiliki data penjualan botol minum dari tahun 2015 sampai tahun 2020 sebagai berikut. Dari data tersebut, tentukan peramalan penjualan tahun 2021. Nah, di tabel sebelah kiri bawah dapat kita lihat ada tahun dan penjualan per unit, di mana tahun 2015 memiliki penjualan sebesar 70 unit, tahun 2016 memiliki penjualan sebesar 85 unit, dan seterusnya. Nah, gimana sih cara kita menentukan peramalan penjualan tahun 2021? Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu membuat tabel sebagai berikut. Jadi, kita memiliki 6 tahun. Dibagi menjadi 2 data, yaitu 3 data, kelompok 1 dan kelompok 2. Bisa kita lihat, kelompok pertama itu ada 2015, 2016, 2017, dan tahun dan penjualan ini kita sesuaikan dengan tabel sebelah kiri. Kemudian, untuk total, average, dan X ini, total ini sama average bisa kita dapatkan dari data kelompok pertama, di mana total ini kita dapatkan dari 70 ditambah 85 ditambah 100, totalnya 255, dan average-nya ini 255 dibagi jumlah datanya di kelompok 1, yaitu ada 3. Maka dari itu dapat kita temukan hasilnya 85. Untuk kelompok 2 juga sama seperti itu. Nah, untuk X kami menggunakan tahun dasar itu adalah 2016. Karena kita memiliki 6 tahun dan datanya dibagi menjadi 2, yaitu 3 untuk kelompok pertama dan 3 untuk kelompok kedua, tahun dasar ini ditentukan dengan tengah-tengah, nilai tengah dari kelompok pertama. Maka dari itu kami mendapatkan tahun dasarnya itu 2016. Nah, untuk tahun-tahun sebelum 2016 seperti 2015 itu X-nya adalah -1 karena mengikuti. Dan untuk tahun 2017 X-nya adalah 1, 2018 X-nya 2, dan seterusnya mengikuti.
Kemudian, setelah kita tentukan tabel, langkah selanjutnya itu kita menggunakan rumus persamaan Y sama dengan A ditambah BX, di mana A itu merupakan nilai rata-rata dari kelompok pertama, dan B ini hasil rata-rata kelompok 2 dikurang kelompok 1 dibagi jumlah data. Nah, jumlah data yang digunakan ini jumlah data per kelompok, teman-teman, bukan jumlah data yang per tahunnya. Nah, X-nya ini jumlah tahun dihitung dari tahun dasar. Nah, tahun dasarnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, tahun dasar yang kami gunakan itu tahun dasar 2016. Maka bisa kita lihat tahun 2021 memiliki X-nya sebesar 5, karena tahun 2020-nya X-nya 4. Kita mengikuti. Nah, langkah ketiga yaitu kita penyelesaian. Kita lihat A-nya nilai rata-rata kelompok pertama itu 85 yang ada di tabel, dan B-nya kita hasil rata-rata dari 135 dikurang 85 dibagi 3, yaitu hasilnya 16,67. Lalu kita masukkan. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa X untuk tahun 2021 itu sebesar 5. Maka dari itu, Y sama dengan A ditambah BX, Y sama dengan 85 ditambah 16,67 dikali 5 sama dengan 168,35. Dapat kita simpulkan, pada tahun 2021, penjualan botol minum diperkirakan akan terjual sebanyak kurang lebih 168 pieces. Oke, teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode trend moment. Metode trend moment menggunakan cara-cara perhitungan statistika dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis perusahaan. Dengan demikian, pengaruh unsur-unsur subjektif dapat dihindarkan. Prinsip-prinsip pengerjaan metode trend moment adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang tahan lama minimal 1 tahun. Kedua, barang yang selalu diperuntukkan, misalnya sembako. Kegiatan usaha sudah berjalan minimal 2 tahun, digunakan sebagai data penjualan tahun yang lalu. Nah, jumlah data tahun lalu, baik tahun ganjil maupun genap, tetap diurut dari 0, 1, 2, 3 pada kolom X. Nah, ini ada rumus metode trend moment, di mana Y sama dengan A ditambah BX, sigma Y sama dengan NA ditambah B dikali sigma X. Dan ketiga, ada persamaan XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. Nah, di sini ada contoh soalnya. Oke, di slide ini saya ingin menjelaskan mengenai contoh soal ini, di mana contoh soalnya berkatakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan minuman air galon ingin membuat proses penjualan minuman air galon untuk 5 tahun mendatang di daerah Singkawang dengan menggambarkan garis tren data penjualan tahun yang lalu adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada 5 tahun ya, data tahun lalu. Itu, ini penjualan dan ini tahunnya. Di mana kita harus membuat tabel yang lebih detail sebagai berikut. Ini adalah step pertama. Di mana tadi kan di rumus sebelumnya dijelaskan untuk mendapatkan sigma X kuadrat, dan sigma XY. Untuk itu di tabel ini kita tambahkan X kuadrat, dan XY. Nah, caranya itu adalah karena baik genap maupun ganjil tetap diurutkan 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya ya. Nah, di mana total X-nya itu adalah 10, total Y-nya itu adalah 760, dan kita tahu nih X kuadrat. Nah, X kali X gitu ya kan, X kali X, 0 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4, nah, dan seterusnya kita totalkan jadi 30. Nah, untuk mencari X-nya gimana? X-nya itu adalah kan X kali Y, berarti 0 kali 130 sama dengan 0. 1 dikali 145 sama dengan 145. 2 dikali 150 sama dengan 300.000. Nah, dan seterusnya hingga kita jumlahkan, di mana total X-nya sama dengan 1.620.000. Oke. Di mana step kedua kita harus memperhitungkan, kita harus mencari persamaan 1 dan persamaan 2. Di mana mencari persamaan 1 gampang, kita udah ada rumusnya, sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali X, di mana sigma Y itu adalah total nilai penjualan pada jangka waktu tertentu, dan N adalah banyaknya data, dan sigma X adalah total nilai X, di mana kita dapat menentukan persamaan 1. Oh, Y-nya tadi berapa? 760.000. Dan tadi N-nya itu banyak datanya berapa? 5. Dan tadi B-nya berapa? Dan sigma X-nya itu adalah berapa? 10. Sehingga kita mendapatkan persamaan 1 itu adalah 760.000 sama dengan 5A ditambah 10B. Nah, sehingga persamaan kedua juga kita harus cari, di mana rumusnya itu adalah sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. Nah, di mana sigma X kuadrat itu adalah total nilai X kuadrat. Dan sigma XY itu adalah total nilai penjualan dikali dengan Y.
Oke. Nah, maka dapat ditentukan persamaan kedua di mana kita tahu ya sigma XY tadi berapa sigma XY. Nah, sigma XY tadi ini adalah 1.620.000. Nah, kita masukkanlah sigma XY ke bagian persamaan ini. Dan di mana rumusnya itu adalah A dikali sigma X. Tadi kita sudah dapat nih sigma X itu adalah 10. Nah, 10 kita taruh. Jadi, nah ditambah lagi. Oh, 30 dari mana 30? 30 itu ternyata adalah sigma X kuadrat nih. Kita lihat. Oh, benar. Ternyata X kuadrat itu adalah 30. Maksudnya itu adalah total sigmanya ya. Oke. Nah, udah dapat persamaan 1, persamaan 2, kita tinggal eliminasi. Nah, sangat mudah kan metode eliminasi itu. Pasti udah SMP, SMA udah belajar lah ya. Nah, di mana persamaan 1 kita kali 2, persamaan 2 kita kali 1, sehingga kita menemukan 1.520.000 sama dengan 10A ditambah 20B. 1.620.000 sama dengan 10A ditambah 30B. Nah, kita yang eliminasi yang A. 10A coret, 10A coret. Nah, sehingga mendapatkan min 10B sama dengan min 100.000. Di mana B-nya itu adalah 10.000. Udah dapat B-nya, sangat mudah sekali. Kita lanjut ke metode substitusi. Di mana kita cobalah persamaan pertama kita taruh sini. Nah, ya kan 760.000 sama dengan 5A ditambah 10B. Nah, B-nya kita ganti menjadi 10.000. Nah, sudah dapat kan? Di mana 660.000 sama dengan 5A. Nah, 660 dibagi 5 sama dengan 132.000. Di mana rumus Y sama dengan A ditambah BX sehingga A-nya udah dapat, B-nya udah dapat, tinggal kita masukin aja. Oh, A-nya 132.000 ditambah 10.000 X. Oke, mantap. Udah dapat Y. Ya, mudah dong mencari forecast penjualan 5 tahun ke depan. Nah, di mana X itu adalah 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa 5? Karena sebelumnya ini adalah, nah lihat nih, di 2009 4, harusnya di 2010 5, benar ya. Jadi tinggal kita masukkan saja Y sama dengan 132.000 ditambah 10.000 dikali tergantung X-nya. Misalnya di sini X-nya 5, jadi kita tinggal kali 5 sehingga nilai 182.000. Kalau di sininya X-nya 6, kita tinggal masukin 6. Nah, sampai tahun 2014 sehingga kita mendapatkan perkiraan dan data peramalan penjualan 5 tahun ke depan. Nah, sampai sini memaham ya. Oke, lanjut kita masuk ke sales forecasting, penjualan metode least square. Nah, metode least square ini menghitung nilai tren pada tahun berjalan dan untuk mencari forecast pada periode yang akan datang. Untuk menghitung nilai tren dan forecast terlebih dahulu, menaksir nilai A dan B pada persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Nilai X dihitung dengan mengacu pada panduan. Jika data gasal atau ganjil, maka X itu harus harus berurutan, maaf ya. Ganjil itu harus berurutan. Tapi kalau data genap, itu harus berkelipatan 2. Nah, gitu ya. Jadi misalnya di sini contoh ya, PT Sinkostan adalah perusahaan industri yang menghasilkan produk elektronik yang berkualitas, terutama terletak pada produk televisi yang dihasilkannya. Data di bawah adalah jumlah produk yang berhasil dijual selama 11 tahun yang lalu. PT Sinkostan ingin mengetahui berapa produk yang akan berhasil dijual pada 5 tahun ke depan. Nah, ini kan ada 11 tahun ya yang ke belakang. Nah, kita ingin tahu 5 tahun ke depan bagaimana. Kita lihat dulu. Nah, data nomor 1 sampai 11 itu adalah data ganjil. Berarti kita harus mulainya itu adalah titik tengahnya. Nah, tahun dasarnya itu adalah dari 0. Oke, lanjut aja kita lihat ya. Maksudnya itu adalah begini. Nah, 1 sampai 11 nilai tengahnya berapa? 6 kan? Nah, 6 di pertengahan. Nah, disinilah disebut nilai dasarnya, tahun dasar. Nah, tetapi misalnya di sini adalah 10. Nah, kita anggap 11-nya tidak ada. Kalau ada 10 data genap berarti kan. Nah, berarti 0-nya tidak ada. Tapi kita berkelipatan 2. Jadi 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Tapi kalau di sini kan datanya ganjil, berarti kita harus berurutan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Step kedua, kita harus memulai perhitungan mencari nilai A dan B persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Di mana A kita bisa mendapatkan sigma Y dibagi N. Nah, sigma Y berapa? Nah, kita sudah cari nih total 5.000. Sigma Y adalah 198.000. Nah, datanya ada berapa? Datanya ada 11. Sehingga 198.000 dibagi 11 adalah 18.000. Nah, kita tinggal mencari nilai B, di mana nilai B itu adalah sigma XY per sigma X kuadrat. Kita sudah tahu nih, sigma XY berapa?
sigma X ya turunin. Nah, di sini ada nih 48.000. Nah, sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat maksud saya. Nah, di sini turunin 110. Jadi 48.000 dibagi 110. Nah, inilah hasilnya 436,36. Kita udah tahu nih Y-nya 18.000 ditambah 436,36X. Tinggal kita masukin. Nah, ini perhitungannya sama ya. Oke, jadi tinggal kita substitusikan saja X-nya kepada nilai Y-nya. 18.000 ditambah 436,36. Nih misalnya X di tahun 2021 adalah 6. Tinggal kita masukin X-nya adalah 6. Sehingga 200, project value atau nilai yang dimungkinkan itu adalah pada penjualan di tahun itu adalah 20618,16 ya. Artinya itu adalah 20.618,16. Oke, sehingga disimpulkan pada tahun 2021 sampai 2025 penjualan televisi diperkirakan akan terjual sebanyak seperti ini. Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Nah, kalau untuk nyari 2022 ya tinggal kita kalikan saja X-nya ya kan. Jadi 18.000 ditambah 436,36 dikali 7. Oke, sekian dari saya, Raul, menjelaskan metode least square ini. Nah, metode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kembali lagi dengan gua Rafli. Oke, di sini kita akan membahas tentang metode self forecasting, regresi, dan korelasi. Nah, pada metode ini nih, kita menggunakan metode ini untuk menggali hubungan sebab akibat antara beberapa variabel. Pada kenyataannya, perubahan tingkat penjualan yang akan terjadi tidak hanya ditentukan oleh pola penjualan, tapi juga ditentukan oleh faktor-faktor lainnya, seperti jumlah penduduk, pendapatan, kondisi ekonomi, dan lain-lain. Maka kita bisa memakai rumus regresi atau korelasi. Sekarang kita masuk ke contoh soal metode regresi. Nah, di sini kita PT Harapan Bangsa memiliki data biaya pemasangan iklan dalam jutaan rupiah dan itu pemasangan iklan kita sebut X dan jumlah penjualan pulpen kita sebut Y. Nah, sebagai berikut kita buat dulu tabelnya. Ini dari tabelnya biaya iklan dan penjualan unitnya. Kita buat sesuai di step 1, kita buat data seperti ini. Kita buat X kuadrat, Y kuadrat, X, Y. Dengan begini kita akan memudah dalam penginputan ke dalam rumus. Next. Nah, setelah itu tinggal kita masukin aja rumusnya. B sama dengan N sigma XY kurang, kan sudah ada tuh totalnya di bawah, kita tinggal masukin angka aja. 5 dikali 10.140 dikurang 66 dikali 710 per 5 dikali 964 dikurang 66 kuadrat, maka dapatkan hasil 3.840 per 464 sama dengan 8,27. Nah, setelah dapatin B, kita baru bisa masukin A nya. Oke, A nya itu dengan sigma Y dikurang B dikali sigma X per N. Dengan begitu kita masukin angkanya langsung. A sama dengan 710 dikurang 8,27 dikali 66 per 5, maka dapatkan hasil 164,18 per 5 sama dengan 32,8. Nah, kita dapat nih persamaannya Y sama dengan A plus BX. Kita sama dengan Y sama dengan 32,8 plus 8,27 plus X. Nah, terus gimana nih cara interpretasikannya? Nah, kita interpretasikan seperti ini. Misal biaya iklan kita tambah dalam X sama dengan 1 juta dalam jutaan rupiah, maka kita mendapatkan jumlah penjualan akan meningkat. Diperkirakan jumlah penjualan akan meningkat sebesar 8,27 juta unit, dengan total penjualan akan menjadi 32,8 plus 8,27 sama dengan 41,07 juta unit. Oke, selanjutnya kita akan metode korelasi. Nah, sama aja seperti di regresi, yang membedakan hanya saja kalau di korelasi itu kita menggunakan rasio. Nah, untuk rumusnya sebagai berikut. Langsung kita masukin aja nih angka-angka yang udah kita miliki. 5
dikali 10.140 dikurang 66 kali 710 per akar 5 kali 66 kuadrat akar 5 kali 107.300 dikurang 66 kuadrat, maka akan didapatkan hasil 3840 per 3870 sama dengan 0,99. Nah, kan tadi dibilang pasti hasilnya dalam berbentuk rasio. Kenapa? Karena sebagai catatan aja, kalau hasilnya itu di antara 0 lebih besar daripada R dan lebih besar daripada 1, maka hubungan variabel X dan variabel Y itu positif. Maka jika X-nya bertambah, maka Y-nya akan bertambah. Nah, kalau jika R sama dengan 0, berarti variabel X tidak memiliki hubungan apapun dengan variabel Y. Maka jika X-nya bertambah, ya Y tidak akan terpengaruh oleh faktor X. Dan jika min 1 lebih besar daripada R dan lebih besar daripada 0, berarti menyatakan hubungan yang negatif. Jadi berlawanan gitu. Jika variabel X-nya bertambah, maka variabel Y-nya akan berkurang. Jadi kesimpulannya, dengan hasil R sama dengan 0,9 dapat dipastikan jika biaya iklan bertambah, maka penjualan unit pulpen pun akan bertambah. Oke, setelah ini akan ada metode khusus yang diberikan oleh teman saya Irsyad dan Tami. Thank you guys. Nah, saat ini kita memasuki metode sales forecasting menggunakan metode khusus. Yang pertama itu ada analisis industri, di mana forecast penjualan dengan analisis industri ini dilakukan dengan menghubungkan antara penjualan perusahaan dengan total penjualan industri. Nah, market share yang dimiliki perusahaan ini menunjukkan posisi perusahaan dalam persaingan. Terus gimana sih cara menentukan dalam analisis industri ini? Langkah pertama, membuat proyeksi permintaan industri. Langkah kedua, menilai posisi perusahaan dengan menghitung market share. Dan yang ketiga, proyeksikan market share atau memperkirakan expected market share. Nah, di mana market share sendiri ini rumusnya adalah penjualan perusahaan dibagi penjualan industri dikali 100%. Nah, kita masuk ke contoh soal teman-teman, di mana di tabel sebelah kiri atas penjualan perusahaan dan total penjualan industri selama 5 tahun dari tahun 2013 sampai 2017. Gimana sih cara kita menganalisa penjualan ini di tahun berikutnya? Yang langkah pertama, kita harus membuat tabel yang lebih mendetail seperti di tabel sebelah kiri bawah, di mana kami menggunakan Y itu penjualan industri per unit, dan X ini karena data ini adalah data ganjil, maka kami menggunakan tahun dasarnya tahun 2015. Maka tahun 2015 X-nya 0 dan tahun sebelumnya itu min 1, min 2. Tahun setelahnya itu 1, 2 dan mengikuti. Kemudian X dikali Y dan kemudian X pangkat 2. Nah, langkah kedua itu kita melakukan perhitungan di mana A ini, menentukan A ini sama dengan sigma Y dibagi X. Sigma Y sendiri kami dapatkan dari tabel yaitu 53.700 dan X ini merupakan jumlah data yang ada yaitu 5, maka dari itu A sama dengan 53.700 dibagi 5 sama dengan 10.740. Dan kemudian kami menentukan nilai B, di mana rumus nilai B ini yaitu sigma X Y dibagi sigma X pangkat 2. Bisa kami lihat di tabel ini sigma X Y itu adalah 17.800 dan sigma X pangkat 2 itu adalah 10. Maka dari itu nilai B yaitu 17.800 dibagi 10 adalah 1.780. Kemudian kita lakukan persamaan tren di mana Y sama dengan A tambah BX, dan untuk penjualan industri tahun 2018 X-nya adalah 3. Karena di tahun 2017 adalah X-nya 2, maka di tahun 2018 mengikuti, maka X-nya 3. Maka dari itu Y sama dengan kita masukkan A-nya 10.740 ditambah kita masukkan B-nya 1.780 dan X-nya itu 3. Maka dapat kami temukan hasilnya yaitu Y sama dengan 16.080 unit. Kemudian teman-teman bisa menghitung market share tahun 2013 sampai tahun 2017, di mana rumus market share sendiri seperti yang tadi sudah saya katakan, penjualan perusahaan dibagi penjualan industri dikali 100%. Di tahun 2013 penjualan perusahaannya itu 1.500,
penjualan industrinya 7.500 dikali 100% sama dengan 20% market share tahun 2013 dan seterusnya begitu. Kemudian kita tentukan proyeksi penjualan industri tahun 2018. Di contoh tadi ini penjualan selama 5 tahun itu terus mengalami kenaikan kan teman-teman, dari 20%, 23%, 25% dan seterusnya. Sehingga proyeksi penjualan industri tahun 2018 itu ditentukan dengan tren ini. Maka kita tentukan tabelnya, di mana di tabel ini kami menggunakan tahun, kemudian Y-nya ini adalah market share dari 5 tahun penjualan, terus X-nya ini tahun dasar yang kami gunakan yaitu tahun 2015, kemudian ada XY dan kemudian ada X pangkat 2. Nah, baru kami tentukan perhitungannya, di mana A rumusnya sigma Y dibagi X. Sigma Y ini kita tentukan dari tabel, yaitu ada 125 dan X-nya itu adalah jumlah datanya 5, jadi 125 dibagi 5 sama dengan 25. Dan B ini ada sigma XY dibagi sigma X pangkat 2. Sigma XY sendiri adalah 24 dan sigma X pangkat 2 itu adalah 10, maka hasilnya 2,4. Dari persamaan tren Y itu A tambah BX, di mana A-nya sendiri 25 dan B-nya 2,4. Nah, X ini kan penjualan industri tahun 2018, X-nya ini kan 3, maka bisa kita masukkan. Jadi Y sama dengan 25 ditambah 2,4 dikali 3, hasilnya 32,2%. Dan ini baru market share-nya teman-teman. Kita belum menentukan penjualan perusahaan. Gimana sih cara menentukan penjualan perusahaan? Nah, penjualan perusahaan ini sama dengan market share dikali penjualan industri, di mana market share tadi kita tentukan adalah 32,2% dan penjualan industri ini 16.080 unit seperti yang ada di slide sebelumnya. Maka hasilnya 32,2% dikali 16.080 unit sama dengan 5.178 unit. Di sini saya akan membahas tentang analisis produk line. Analisis produk line atau yang biasa disebut juga dengan analisis lini produk adalah sekelompok produk terkait yang dipasarkan dan dijual dengan merek tertentu yang ditawarkan oleh perusahaan tertentu. Analisis produk line ini juga sangat perlu dilakukan oleh setiap perusahaan yang memproduksikan lebih dari satu jenis barang hasil produksi. Karena masing-masing jenis produk yang dihasilkan mempunyai perbedaan pasar serta mempunyai perbedaan variabel-variabel yang mempengaruhinya. Contoh dari analisis produk line di sini ada brand Nestle. Brand Nestle ini memasarkan lebih dari 8.500 merek dan 30.000 produk. Berikut dilampirkan beberapa produk lain dari Nestle. Yang pertama ada Nespresso, yang kedua ada Nescafe, yang ketiga ada Milo, yang keempat ada Häagen-Dazs, yang kelima ada KitKat, yang keenam ada Pure Life, yang ketujuh ada Illuma, dan seterusnya. Lalu saya akan membahas tentang analisis produk akhir. Analisis produk akhir adalah analisis yang dilakukan dengan cara menghubungkan suatu produk penjualan dengan suatu produk akhir dari penjualan tersebut. Contoh dari hubungan suatu produk penjualan dengan suatu produk akhir dari penjualannya itu, yang pertama ada permintaan kain wol akan tergantung pada permintaan jas. Yang kedua ada permintaan kulit ular akan tergantung pada permintaan tas. Yang ketiga, permintaan spons akan tergantung pada permintaan sandal jepit. Jadi jika permintaan sandal jepit berkurang, permintaan spons akan ikut mengurang. Contoh perhitungan analisis produk akhir. Di sini ada soalnya permintaan jas pada tahun 2021 di wilayah Jakarta sebanyak 599 jas. Untuk membuat sebuah jas, diperlukan produk kain wol sebanyak 250 gram. Bila tahun 2021 bagian pasar diperkirakan mencapai 27%, berapa proyeksi permintaan kain wol pada tahun 2021? Jawabannya, yang pertama, kita mengetahui nih permintaan jas atau produk akhirnya itu ada 599 pasang. Otomatis dengan permintaan jas ini akan bergantung pada industri kulit, kain wol. Nah, membuat jas, satu jas itu perlu kain wol sebanyak 250 gram. Jadi, kita hitung 250 gram dikali 599 jas, yaitu 149.750 gram. Yang ketiga ada permintaan perusahaan. Permintaan perusahaan di sini disebutkan 27%.
Jadi 27% dikali permintaan industri kulit, yaitu 149.750 gram, yaitu 40.432 gram. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.